Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan mempelajari kitab halaman 144. Coba dibuka kitabnya halaman 144 tentang takkid. Takkid itu ada dua. Nanti setelah takkid kita akan mempelajari tentang jinas. Nah, takkid ada dua, takkid maddah sama takkid dam. Takkid maddah itu artinya memperkuat pujian. Bima yusbihu dzam, dengan suatu ungkapan yang menyerupai celaan. Jadi memuji seperti mencela. Itu takkid maddah bima yusbihu dzam. Nah, itu ada ungkapan contohnya seperti Rasulullah bersabda, Ana afshahul Arab, saya seorang Arab atau saya orang Arab. Baida'ani, ya, afshahul Arab, saya orang yang paling fasih, ya, orang Arab yang paling fasih. Hanya saja saya seorang Quraisy. Nah, ini yang depan ini memuji. Saya orang paling fasih. Itu memuji. Tapi yang belakang, hanya saja saya orang Quraisy, itu seperti mencela. Kata hanya saja itu mencela, ya. Nah, ini depannya memuji, belakangnya mencela. Ini namanya dalam ilmu balaghah takkid maddah bima yusbih dzam. Bandingkan dengan satunya takkid dzam. Nah, memperkuat celaan bima yusbih al maddah, dengan ungkapan seperti memuji. Jadi mencela tapi seperti memuji. Kamu lihat contohnya, kamu lihat depannya. Al jahil aduwwu nafsi, orang yang bodoh itu musuh dirinya. Illa annahu, tetapi shodiqus sufaha, tetapi dia adalah teman orang-orang bodoh. Nah, yang depan ini menunjukkan celaan, jahil, kebodohan, ya. Orang bodoh itu musuh dirinya. Ini sebuah celaan, yang depan celaan, tapi yang belakang sepertinya pujian, berteman dengan orang bodoh. Nah, ini sebuah pujian. Nah, untuk membandingkan takkid maddah dengan takkid dzam, itu lihat depannya saja. Nanti kalau ada soal ini takkid dzam apa ini takkid maddah, lihat depannya. Kalau yang depan itu berisi pujian yang bagus-bagus, namanya takkid maddah. Tapi kalau yang depan itu berupa hal yang jelek-jelek, menyedihkan, itu namanya takkid dzam. Itu nanti kalau untuk membedakan soal, ya. Nah, harus tahu artinya, ya. Nah, kita lanjut bab berikutnya, yaitu jinas dan macam-macamnya. Jinas itu adalah pengungkapan dua kata yang sama atau hampir sama, tetapi beda artinya. Itu jinas, ungkapan dua kata yang sama atau hampir. Nah, macamnya ada dua, jinas tam sama jinas ghairu tam. Tam itu artinya sempurna, kalau ghairu tam tidak sempurna. Yang jinas tam, yang sempurna, itu adalah kesamaan dua kata dalam empat hal. Jadi persamaannya itu banyak sekali. Satu, urutannya sama, sakal atau harokat sama, jumlahnya itu sama urutannya juga sama. Kalau keempat hal ini semuanya sama, maka itu tam, jinasnya sempurna. Contoh di surat Al-Lahab, ya. Ini tabbat yada abi lahab. Nah, lahabnya ini harokatnya lahabin.
Kemudian ada di ayat ketiga, saya selanarong data lahab. Di sini juga ada lahab, harokatnya juga sama lahabin. Nah, lahab yang atas dengan yang bawah ini mempunyai kesamaan dalam 4 hal. Sama dalam hurufnya, lam, ha, ba, sama dalam sakal harokatnya, lahabin, fathah, kasroten, sama dalam jumlahnya, jumlah ismiyah apa fi'liyah atau jumlah huruf-hurufnya juga sama, urutannya juga sama, lam dulu, ini ya lam dulu, kemudian ha, kemudian ba. Kalau keempat halnya ini persis sama, maka namanya jinas tam. Ada juga di surat Ar-Rum ayat 55. Kamu lihat nanti di situ ada kata sa'ah yang depan, yang belakang juga sa'ah. Nah, ini juga termasuk jinas tam karena dalam bunyinya sama, sa'ah. Ini juga sa'ah. Harokatnya juga kalau dibaca sukun sama ya, sa'ah ini juga sa'ah. Nah, itu termasuk contoh-contoh jinas tam. Ar-Rum ayat 55 dan Al-Lahab 1-3. Bandingkan dengan jinas yang satunya, yaitu jinas ghairu tam. Jinas ghairu tam itu jinas yang tidak sempurna. Dalam bahasa lain namanya jinas nakis ya. Nanti di soal-soal istilahnya jinas nakis. Jadi kalau nggak ada istilah jinas ghairu tam, pakai istilah jinas nakis. Nakis itu artinya kurang sempurna. Pengertiannya yaitu dua kata yang hampir sama. Salah satu dari 4 halnya tersebut tidak sama. Jadi dua kata yang hampir ya, tidak sama sempurna. Bandingkan dengan yang pertama tadi jinas tam. Kalau jinas tam tuh semuanya sama dalam 4 hal. Kalau ini enggak, hanya salah satu dari 4 hal. Contoh pada surat apa ini ya? Oh ya, Al-Falaq ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Nah, ada kata Al-Falaq sama khalaq. Ini sama-sama ada qafnya di belakang tapi depannya beda. Nah, ini hanya hampir sama saja. Ini beda artinya. Yang depan ini namanya artinya penguasa, subuh ya. Yang belakang namanya artinya kholak, makhluk. Nah, hampir sama tapi beda arti ya. Penguasa subuh, yang satunya makhluk. Kalau yang lahab tadi, lahab yang atas artinya itu nama orang, paman Nabi Abu Lahab. Yang lahab belakang artinya bergejolak. Nah, inilah dua kata yang sama atau hampir sama tapi beda arti. Ini namanya dalam balaghah jinas ya. Nah, sekian dulu saya akhiri, nanti ada soal-soal dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.